Halo semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gue Van. Dan di video alur cerita film kali ini, gue bakal menceritakan alur cerita dari anime yang berjudul Jujutsu Kaisen yang rilis di tahun 2020. Anime ini bakal menceritakan seorang siswa anak sekolah yang bernama Yuji Itadori yang merupakan anggota dari klub yang kegiatannya meliputi hal supernatural. Di sini kehidupan Yuji mulai berubah semenjak ia secara tidak sengaja memakan sebuah jimat berbentuk jari yang ternyata adalah milik seorang kutukan yang sangat kuat bernama Sukuna. Di sini ia pun akhirnya nanti bakal masuk ke sebuah sekolah jujutsu yang mengajarkannya untuk mengendalikan kekuatannya itu. Jadi bakal gimana keseruan petualangan Yuji Itadori? Yuk langsung aja kita gas. Cerita dimulai di sebuah ruangan yang penuh dengan jimat, di mana terdapat seorang pemuda bernama Itadori Yuji yang diikat di tempat itu. Di sini, Yuji diberitahu bahwa ia telah ditentukan untuk dieksekusi secara rahasia oleh seorang pria bernama Gojo Satoru yang mengaku sebagai guru kelas 1 menengah atas di sekolah Jujutsu. Kemudian, scene kembali ke hari di mana kejadian itu bermula. Yuji yang sedang berada di rumahnya menelepon rumah sakit di mana tempat kakeknya dirawat. Namun, di sini sang kakek mengatakan padanya untuk tidak perlu datang dan memintanya untuk menikmati aktivitas klubnya saja. Tapi di sini Yuji mengatakan bahwa ia akan menjenguk sang kakek di esok hari. Di malam harinya, seorang pemuda bernama Fushiguro Megumi diperintahkan oleh Gojo untuk pergi ke sebuah sekolah bernama SMU Miyagi untuk mengambil sebuah benda yang merupakan kutukan tingkat spesial. Namun, sesampainya di tempat itu, ternyata benda tersebut tidak berada di sana dan ia pun kemudian segera menghubungi Gojo. Di sini Gojo mengatakan padanya bahwa dia harus menemukan benda tersebut. Di pagi hari, Yuji yang sedang bersama kedua kakak kelasnya yang bernama Sasaki dan Iguchi di klub okult tiba-tiba didatangi oleh sang ketua OSIS. Sang ketua OSIS mengatakan pada mereka bahwa ia akan menutup klub tersebut dan mengambil kembali ruangan itu. Karena menurut sang ketua OSIS, klub itu tidak memiliki aktivitas yang nyata dan Yuji pun bukan merupakan anggota dari klub itu. Di sini, Yuji mengatakan bahwa ia sudah mendaftar di klub itu. Namun akhirnya kita tahu ternyata formulir pendaftaran Yuji untuk klub itu telah ditukar oleh Takagi sang guru olahraga. Namun di sini Takagi mengatakan pada Yuji, ia akan mempersilahkan Yuji untuk masuk ke klub okult bila ia bisa menang bertanding dengannya. Scene berlanjut, di mana Megumi menemukan sebuah kutukan tingkat 2 di lapangan rugby di sekolah itu. Megumi di sini berasumsi bahwa kemunculan kutukan tersebut diakibatkan oleh benda yang sedang ia cari saat ini. Di perjalanannya, Megumi sampai di sebuah lapangan di mana ia melihat Yuji dan Takagi yang sedang bertanding di tempat itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yuji dapat mengalahkan Takagi di pertandingan itu dengan mudah. Dengan kemenangannya itu, Yuji pun meminta kepada Sasaki untuk kembali menerimanya di klub okult karena ia sudah merasa nyaman di klub itu. Dari kejauhan, Megumi yang melihat hal itu memujinya karena ia memiliki tenaga yang sebesar itu walaupun tidak memiliki energi kutukan. Setelah bertanding dengan Takagi, Yuji pun segera pulang. Di saat Yuji berlari melewati Megumi, tiba-tiba Megumi merasakan aura yang dimiliki oleh benda kutukan pada diri Yuji. Di sini kita bisa melihat ternyata alasan Yuji untuk pulang lebih cepat adalah karena ia ingin mengunjungi sang kakek di rumah sakit. Di rumah sakit, sang kakek mengatakan pada Yuji bahwa ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang di sekitarnya. Dan ia juga mengatakan agar Yuji dapat menyelamatkan orang sebanyak mungkin walaupun tanpa pamrih. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, sang kakek pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Di saat Yuji mengurus dokumen sang kakek di rumah sakit, tiba-tiba Megumi muncul di tempat itu dan mengatakan pada Yuji bahwa ada sesuatu yang ia ingin bicarakan dengannya. Di sini Megumi mengatakan pada Yuji bahwa benda yang ditemukan oleh Yuji adalah benda yang sangat berbahaya karena benda itu merupakan benda kutukan yang dikategorikan sebagai salah satu benda kutukan kelas spesial. Namun di sini Yuji mengatakan pada Megumi bahwa saat ini benda tersebut sedang dibawa oleh kakak kelasnya yang berada di sekolah. Mendengar hal itu pun, Megumi mengatakan pada Yuji bahwa kakak kelasnya bisa tewas karena benda itu. Di ruang klub okult,
Kita bisa melihat Sasaki dan Iguchi sedang berusaha untuk membuka segel dari jimat yang membungkus benda kutukan tersebut. Sasaki pun akhirnya di sini berhasil membukanya dan ternyata kita bisa melihat benda yang terbungkus itu adalah sebuah jari yang sudah membusuk. Tidak lama setelah membuka benda itu, ruangan klub itu pun mendadak didatangi oleh banyak sekali monster. Sesampainya Yuji dan Megumi di depan gerbang sekolah, mereka melihat energi kutukan yang sangat besar sudah menyelimuti tempat itu. Di sini Megumi mengatakan pada Yuji agar jangan masuk ke dalam sekolah dan kemudian ia pun bergegas lari masuk ke dalam. Di hall sekolah, Sasaki dan Iguchi yang berusaha berlari dan bersembunyi pun akhirnya ditangkap oleh para monster itu. Di hall lain, Megumi yang juga bertemu dengan monster kutukan langsung mengeluarkan Shikigami yang dimilikinya. Di depan sekolah, Yuji yang khawatir dengan kakak kelas mereka kembali mengingat kata-kata terakhir dari kakeknya. Kembali di hall sekolah, Megumi terus melaju menghancurkan monster-monster kutukan yang menghadangnya sampai di mana ia menemukan Sasaki yang sudah ditangkap oleh suatu kutukan di tempat itu. Di sini, Megumi melihat monster kutukan tersebut berusaha untuk menelan Sasaki dan juga benda kutukan yang ada di kantong Sasaki. Di saat Megumi merasa semua yang dilakukannya sudah terlambat, tiba-tiba muncul Yuji yang menerobos masuk dari luar kaca sekolah. Di sini ia pun langsung memukul monster itu dan menarik tubuh Sasaki. Megumi yang melihat itu pun di sini langsung menghabisi kutukan tersebut dalam satu serangan. Ia pun menanyakan apa yang sedang Yuji lakukan di tempat itu. Yuji juga mengatakan makhluk apa yang sedang memakan kutukan itu dan Megumi menjawabnya bahwa itu adalah Shikigami yang dimilikinya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa benda kutukan yang ditemukan oleh Yuji adalah sebuah jari dari roh kutukan bernama Ryomen Sukuna yang memiliki gelar sebagai Raja Kutukan. Di saat Yuji hendak menyerahkan jari itu kepada Megumi, tiba-tiba dari atas langit-langit gedung sekolah itu muncul sebuah monster kutukan yang menyerang mereka. Di sini Megumi yang berusaha menyelamatkan Yuji sebelumnya terluka parah oleh serangan kutukan tersebut. Megumi juga meminta Yuji untuk melarikan diri karena hanya orang yang memiliki energi kutukan yang bisa mengalahkan kutukan. Namun di sini Yuji tidak mau meninggalkan Megumi yang sedang terluka parah, ia pun berusaha melawan kutukan itu. Di saat ia melawan kutukan tersebut, akhirnya Yuji juga terluka dan tertangkap oleh sang kutukan. Di sini kita juga bisa melihat Yuji yang hampir ditelan oleh sang kutukan. Yuji yang terdesak tiba-tiba menelan jari Sukuna. Tiba-tiba setelah menelan jari tersebut, tangan kutukan yang memegang Yuji pun hancur. Dan Yuji juga menghancurkan monster tersebut dalam satu serangan. Setelah menghabisi monster itu dalam satu serangan, kita juga bisa melihat terjadi perubahan pada tubuh Yuji. Di sini Megumi pun mengatakan dalam dirinya kemungkinan terburuk terjadi karena Sukuna mengambil alih tubuh Yuji. Megumi pun di sini bersiap untuk melakukan serangan terhadap Yuji yang dirasuki oleh Sukuna. Namun tiba-tiba Yuji mengatakan padanya bahwa mereka berdua terluka parah dan memintanya untuk segera ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Megumi menjadi ragu karena ia tidak tahu apakah Yuji atau Sukuna yang sedang berbicara seperti itu. Di saat Megumi sedang ragu, tiba-tiba Gojo hadir di tempat itu. Di sini Gojo yang baru datang malah menggoda Megumi di depan Yuji. Gojo juga menanyakan pada Megumi apakah ia sudah menemukan benda kutukan yang mereka cari. Namun Yuji yang ada di situ mengatakan bila ia memakan benda tersebut. Di sini Gojo merasa kagum karena Sukuna dan Yuji sudah benar-benar bersatu di satu tubuh. Gojo juga menanyakan apakah Yuji bisa bertukar kesadaran dengan Sukuna dan memintanya 10 detik untuk bertarung dengan Sukuna. Saat Gojo sedang menjelaskan oleh-oleh yang dibelinya kepada Megumi, tiba-tiba Sukuna menyerangnya dari belakang. Tapi ternyata serangan Sukuna itu dapat dihindari oleh Gojo dengan sempurna. Pertarungan Sukuna dengan Gojo pun terus berlangsung. Di pertarungan ini kita bisa melihat kekuatan Gojo saat ini masih jauh di atas Sukuna. Di sini Sukuna pun dihajar habis-habisan oleh Gojo. Sukuna yang emosi langsung melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Gojo hingga menghancurkan gedung sekolah yang berada di belakang Gojo. Ternyata serangan tersebut sama sekali tidak memberikan luka terhadap Gojo. Hitungan pun akhirnya sampai pada detik ke-10 di mana Yuji mengambil kembali kesadaran yang ia miliki. Gojo yang melihat hal itu pun terpukau tidak percaya. Karena ternyata benar bila Yuji bisa mengendalikan Sukuna yang ada di dalam dirinya.
Setelah pertarungan, Gojo membuat Yuji pingsan dan mengatakan pada Megumi apabila saat sadar nanti ia masih Yuji, maka tubuhnya memiliki kemampuan sebagai wadah bagi Sukuna. Megumi pun di sini mengatakan ia tidak ingin Yuji untuk dieksekusi karena ia menjadi wadah Sukuna. Shin kembali menuju awal cerita di mana Yuji berada di ruangan yang dilindungi oleh banyak sekali segel jimat. Di tempat itu, Gojo juga mengatakan sekali lagi bila Yuji akan dieksekusi. Namun, ia juga mengatakan bila ia berhasil menunda eksekusi tersebut. Gojo juga menjelaskan semua yang ia ketahui mengenai jari Sukuna kepada Yuji. Kita mengetahui dari kata-kata Gojo, alasan mengapa eksekusi Yuji ditunda adalah karena ia bisa menjadi wadah bagi Sukuna. Dan Gojo ingin agar Yuji mengumpulkan semua jari Sukuna dalam tubuhnya terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Di rumah sakit, Yuji mengunjungi kakak kelas mereka yang sebelumnya diserang oleh roh kutukan. Ia juga menjelaskan alasan mereka diserang adalah karena pada waktu itu mereka memiliki jari Sukuna. Setelah menjelaskan hal itu, Yuji pun pergi dari ruangan tersebut. Di rumah duka, Gojo mengunjungi Yuji untuk menanyakan apakah Yuji sudah memutuskan untuk bersedia mencari dan mengumpulkan seluruh jari Sukuna. Ia menjelaskan kepada Yuji bencana apa yang dapat diakibatkan oleh roh kutukan kepada manusia. Setelah proses kremasi kakeknya selesai, Yuji pun memutuskan untuk mengumpulkan jari Sukuna dalam tubuhnya dan meminta satu jari Sukuna yang dimiliki oleh Gojo untuk ditelan. Setelah menelan jari kedua, beberapa saat tubuh Yuji seakan seperti akan diambil alih oleh Sukuna. Namun, ternyata Yuji masih mampu untuk mengontrolnya. Melihat hal itu, kini Gojo semakin yakin bila Yuji memiliki tubuh yang spesial dan mampu mengontrol Sukuna di dalam tubuhnya. Setelah pembicaraan mereka, Megumi yang hadir di situ mengatakan bahwa Yuji akan ikut bersama dengan Gojo dan Megumi ke Tokyo untuk pindah ke sekolah sihir Jujutsu di mana ia akan tinggal nantinya. Sesampainya di gerbang depan sekolah, tiba-tiba mulut Sukuna muncul di wajah Yuji dan mengatakan ia akan menghabisi Gojo saat semua jarinya terkumpul. Namun di sini Gojo malah menjawab ia merasa sangat terhormat karena menjadi target Sukuna. Yuji pun menanyakan pada Gojo apakah Sukuna sangat terkenal. Karena mendengar pertanyaan Yuji, Gojo pun menjelaskan padanya bahwa 1000 tahun lalu di mana sihir baru mulai berkembang, Sukuna merupakan penyihir yang paling kuat yang pernah ada. Namun setelah ia tewas, ia menjadi roh kutukan yang paling berbahaya dan mendapatkan gelar sebagai Raja Kutukan. Mendengar hal itu, Yuji menanyakan pada Gojo siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Gojo pun langsung mengatakan pada Yuji bila seluruh jari Sukuna sudah terkumpul, akan sulit untuk melawannya. Namun Gojo juga dengan yakin mengatakan ia pasti menang melawan Sukuna. Tidak lama mereka pun masuk ke sebuah gedung di mana Gojo memperkenalkan Yaga yang merupakan kepala sekolah di tempat itu kepada Yuji. Di sini Yaga menanyakan alasan Yuji masuk sekolah Jujutsu, yang kemudian dijawab oleh Yuji bila ia mendapatkan permintaan dari kakeknya untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Mendengar hal itu, Yaga tidak puas dengan jawaban Yuji dan menyerang Yuji dengan sebuah boneka kutukan yang merupakan teknik kutukan yang dimiliki oleh Yaga. Pertarungan pun terjadi antara boneka kutukan milik Yaga dengan Yuji. Yaga juga mengatakan untuk menjadi seorang penyihir Jujutsu, orang tersebut harus memiliki motivasi yang sangat tinggi. Yuji yang belum menemukan jawaban dihajar berkali-kali oleh sang boneka kutukan. Setelah beberapa lama pertarungan yang terjadi, akhirnya Yuji memberikan serangan balasan pada sang boneka dan menjawab pada Yaga alasan dia untuk masuk sekolah Jujutsu adalah karena hanya dia yang bisa mengontrol Sukuna meskipun telah menelan jari-jari milik Sukuna nantinya. Mendengar hal itu, akhirnya Yaga mau menerima Yuji di sekolahnya. Setelah semua hal yang terjadi, Yuji akhirnya tiba di kamar asramanya. Di sana Gojo mengatakan pada Yuji bahwa untuk mencari sisa jari Sukuna bukanlah hal yang mudah. Karena masing-masing dari jari tersebut memiliki karakteristik energi yang berbeda-beda. Tapi hal tersebut kini bukanlah masalah karena Gojo mengatakan Sukuna yang ada di dalam Yuji akan mampu mendeteksi keberadaan jari-jari tersebut bila ada di dekatnya. Sesudah penjelasan dari Gojo, di luar kamarnya Yuji kembali bertemu dengan Megumi. Di situ Gojo mengatakan kepada mereka berdua bila esok hari mereka akan pergi bersama dengannya untuk menjemput murid terakhir di kelas mereka. Shin berpindah ke dalam sebuah kereta di mana kita diperlihatkan pada seorang gadis yang bernama Nobara Kugisaki yang merupakan murid terakhir di kelas Yuji dan Megumi.
Scene kembali berpindah ke Harajuku, di mana Yuji dan Megumi menunggu kehadiran dari Nobara di stasiun daerah itu. Tidak lama, akhirnya mereka pun bertemu satu sama lain dan saling memperkenalkan diri. Setelah ketiga murid kelas 1 bertemu seluruhnya, Gojo mengatakan pada mereka ia akan mengajak mereka bertiga untuk jalan-jalan ke Roppongi. Sesampainya di Roppongi, ternyata Gojo membawa mereka ke sebuah gedung yang dipenuhi oleh kutukan. Gojo mengatakan pada mereka bahwa ia ingin mengetahui tingkat kemampuan dari mereka dan menganggap hal ini sebagai tes bagi mereka. Gojo juga meminta Nobara dan Yuji untuk membasmi kutukan yang ada di gedung tersebut. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam gedung, Gojo di sini memberikan suatu senjata yang memiliki kekuatan kutukan untuk Yuji. Karena di sini Yuji masih belum bisa mengendalikan energi kutukannya yang dimilikinya secara penuh. Gojo juga melarang Yuji untuk melepaskan Sukuna karena menurutnya hal itu bisa mempengaruhi manusia yang ada di sekitar gedung itu. Di dalam gedung, Nobara meminta mereka berdua untuk berpisah agar mereka lebih cepat menyelesaikan tugas tersebut. Baru berpisah dengan Nobara, tiba-tiba dari atas langit-langit muncul monster kutukan yang menyerang Yuji secara mendadak. Tetapi di sini kita bisa melihat bila monster tersebut bukanlah lawan bagi Yuji karena Yuji bisa menghabisinya dengan cepat. Di luar gedung, Gojo mengatakan pada Megumi bahwa Yuji merupakan kasus spesial karena ia tidak ragu untuk menghabisi makhluk apapun yang berusaha membunuhnya tanpa rasa takut maupun ragu. Hal ini jugalah yang ingin dipastikan Gojo apakah Nobara juga memiliki hal itu atau tidak. Di dalam ruangan, Nobara langsung mengeluarkan serangan berupa sebuah paku kutukan ke arah monster kutukan yang sedang menyamar menjadi manekin di ruangan itu. Di saat sang kutukan berusaha bangkit dari serangan Nobara, tiba-tiba Nobara kembali menyerang dengan meledakkan paku yang menempel di kepala kutukan tersebut. Selesai Nobara menghabisi monster itu, ternyata di ruangan itu ada seorang anak kecil yang sedang bersembunyi. Baru saja Nobara mengajak sang anak untuk pergi, tiba-tiba dari dalam tembok kembali muncul suatu monster kutukan yang langsung menangkap kepala sang anak. Di luar gedung, Gojo juga mengatakan pada Megumi ia mengirim Nobara dalam tes kali ini karena dia ingin agar Nobara mengetahui bahwa level monster kutukan di pedesaan dengan di Tokyo sangat jauh berbeda, baik dari segi kekuatan maupun kepintaran yang mereka miliki. Nobara yang sedang menghadapi sang monster kutukan yang menyandera sang anak, mulai berpikir bagaimana tindakan yang sebaiknya ia lakukan di situasi ini. Di sini Nobara menjatuhkan senjatanya agar sang monster melepaskan sang anak. Namun ternyata monster tersebut tetap tidak melepaskannya. Di saat Nobara menyesali tindakannya itu, tiba-tiba Yuji muncul dari balik tembok yang langsung memotong tangan dari monster tersebut tanpa ragu walau monster itu sedang menyandera sang anak. Sang monster kutukan yang ketakutan mencoba melarikan diri dari ruangan itu. Namun dari dalam gedung, dengan cepat Nobara melakukan teknik kutukannya menggunakan boneka voodoo ke arah tangan yang sebelumnya dipotong oleh Yuji dan menancapkan paku ke arah boneka dan tangan sang monster yang langsung memusnahkan monster tersebut. Scene berlanjut ke sebuah flashback yang menceritakan masa kecil Nobara di mana ia mendapatkan seorang sahabat yang bernama Saori yang baru pindah dari Tokyo. Namun semenjak kedatangannya di desa itu, Saori malah dikucilkan oleh para warga desa yang menyebabkan ia pun kembali pindah dari desa itu. Oleh sebab itulah di sini Nobara mengatakan pada Yuji mengapa ia membenci tinggal di pedesaan dan memutuskan untuk hidup di Tokyo. Nobara juga mengatakan dalam dirinya ia berharap dapat bertemu dengan Saori di waktu yang akan datang. Setelah misi yang diberikan oleh Gojo selesai, sang guru pun mengatakan pada mereka ia akan mentraktir mereka untuk makan bersama. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat bernama penjara Eishu, di mana diberitakan para tahanan yang ada di dalam tempat itu dapat melihat sebuah roh kutukan level spesial berbentuk telur yang masih belum diketahui namanya. Oke guys, itu dia untuk alur cerita film dari Jujutsu Kaisen Season 1 part pertamanya. Gimana nih menurut kalian? Lanjut atau jangan nih untuk alur cerita Jujutsu Kaisen-nya? Kalau mau lanjut, jangan lupa tulis aja di kolom komentar ya. Terus buat kalian yang suka dengan video kali ini, yuk bisa bantu channel ini biar makin berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya ya. Oke, segitu aja dari gua. Sekali lagi makasih buat semua yang udah nonton, baik yang udah subscribe maupun yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Makasih.